Pernah kebayang nggak ada satu penemuan kuliner yang awalnya dipuja-puja sebagai keajaiban, tapi tiba-tiba jadi musuh nomor satu di dapur? Nah, ini dia cerita soal monosodium glutamat, atau yang kita semua kenal sebagai MSG. Gimana ceritanya ya, bumbu sesimpel ini bisa dituduh bikin macam-macam penyakit dari sakit kepala sampai kerusakan otak? Ini beneran racun tersembunyi? Atau jangan-jangan cuma salah paham terbesar dalam sejarah makanan? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, buat ngertiin kontroversi ini, kita perlu balik dulu ke akarnya. Jauh banget, lebih dari seabad lalu di Jepang. Di sanalah seorang ilmuwan nemuin sesuatu yang bakal ngubah total cara kita ngerasain makanan selamanya. Rasa kelima. Nah, rasa yang dikasih sama MSG ini namanya umami. Sebetulnya ya, rasa ini tuh udah ada di sekitar kita secara alami kok. Ada di makanan kayak tomat, keju, jamur. Umami itu ya intinya rasa gurih yang bikin nagih itu loh. Perjalanan MSG dari lab sampai ke dapur kita semua tuh cepet banget loh. Dari penemuan Profesor Ikeda tahun 1908, cuma setahun kemudian lahirlah Ajinomoto. Nggak lama setelah itu, bubuk kristal ini nyebar ke seluruh dunia. Jadi simbol kemajuan gitu, cara ilmiah buat bikin makanan jadi lebih enak. Bahkan sampai dipakai buat bumbuin ransum tentara. Jadi selama lebih dari 50 tahun, MSG ini ibaratnya pahlawan di dapur. Tapi pas masuk era 60-an, zamannya kan lagi bergejolak tuh. Nah, suasananya mulai berubah. Tiba-tiba muncul ketakutan sama yang namanya bahan kimia di makanan. Ini jadi panggung yang pas banget buat lahirnya sebuah mitos. Yang benar-benar bikin kaget, semua ini tuh mulanya cuma dari satu surat doang di tahun 1968. Ada seorang dokter nulis tentang gejala aneh yang dia alamin abis makan di restoran Tiongkok. Dan dia nebak-nebak, jangan-jangan MSG nih biang keladinya. Surat itu, wah langsung kayak nyulut api. Paniknya nyebar kemana-mana. Tiba-tiba, semua orang jadi ngerasa ngalamin gejala aneh abis makan masakan Tiongkok. Dari situlah lahir istilah sindrom restoran Cina. Tapi anehnya, gejalanya beda-beda tiap orang. Nggak ada dua laporan yang persis sama. Oke, sekarang ayo kita lihat buktinya. Kepanikan ini kan didorong sama beberapa penelitian ilmiah ya. Tapi kalau kita lihat lebih teliti lagi, ternyata penelitiannya itu cacat banget. Studi pertama yang katanya ngubungin MSG sama sindrom ini tuh banyak banget masalahnya. Pertama, sampelnya kecil banget. Kedua, partisipannya tahu kalau mereka lagi dites pakai MSG. Terus, mereka juga disugesti buat ngerasain gejala tertentu. Parahnya lagi, mereka disuruh makan MSG murni pas perut lagi kosong. Iya jelas aja aneh rasanya. Nah, habis itu muncul studi yang paling heboh dari Dr. John Olney. Studinya ini sampai jadi headline berita, katanya MSG bisa bikin kerusakan otak dan mandul. Wah, serem banget kan kedengerannya? Tapi, detailnya ini yang penting. Dosis yang disuntikin ke bayi-bayi tikus itu, kalau diukur buat manusia, itu setara kayak kita makan 450 gram MSG murni. Biar kebayang ya, itu sama kayak nelen isi kali 60 saset penyedap rasa sekaligus. Gila kan? Siapa coba yang makan kayak gitu? Jadi, biar jelas ya, penelitian ini tuh ngawur dari berbagai sisi. Dosisnya nggak masuk akal, cara ngasihnya disuntik juga beda sama cara kita makan. Dan yang paling penting, tikus, iya bukan manusia. Tubuh kita ini punya pelindung alami, namanya sawar darah otak, yang ngejaga zat kayak glutamat ini nggak masuk ke otak dalam jumlah besar. Nah, di penelitian ini pelindung itu diterobos gitu aja. Nah, selama puluhan tahun setelah itu, banyak banget penelitian modern yang jauh lebih bagus dan teliti nguji ulang semua klaim ini. Jadi, apa sih kata para ilmuwan sekarang? Coba kita pikirin satu pertanyaan simpel tapi penting banget yang bisa ngeruntuhin seluruh argumen soal sindrom restoran Cina. Kalau MSG emang bahaya, kenapa jutaan orang di Asia yang tiap hari makan MSG baik-baik aja? Kenapa mereka nggak ngelaporin gejala yang sama? Coba lihat aja datanya nih. Rata-rata orang di Asia itu konsumsi MSG-nya 3 kali lipat lebih banyak daripada orang di Amerika. Kalau MSG beneran racun, harusnya kan ada wabah sindrom restoran Cina di seluruh Asia dong. Tapi kan nggak ada. Nah ini petunjuk gede banget kalau masalahnya mungkin bukan di makanannya, tapi di pikiran kita. Ironisnya lagi nih, orang Amerika itu sebenarnya udah puluhan tahun loh makan MSG di sup kalengan, keripik, dan makanan kemasan lainnya. Dan nggak ada masalah apa-apa. Kepanikan itu baru muncul pas MSG dihubung-hubungin sama masakan Tiongkok, masakan yang waktu itu dianggap asing. Jadi kalau buktinya secara ilmiah nggak kuat, terus apa dong yang sebenarnya bikin MSG punya citra buruk selama puluhan tahun ini? Ternyata ini tuh kombinasi dari beberapa hal.
Pertama, penelitian yang cacat. Kedua, media yang suka bikin berita heboh. Ketiga, ada ketakutan sama budaya lain atau xenofobia. Dan terakhir, kekuatan sugesti. Ini kuat banget loh. Nggak ada satupun dari faktor ini yang benar-benar nyalahin zat kimianya MSG itu sendiri. Dan ini dia bagian yang paling mengejutkan. Jauh dari kata jahat, MSG itu justru bisa jadi pahlawan buat kesehatan kita loh. Coba lihat perbandingan ini deh. Untuk berat yang sama, kandungan natrium di MSG itu cuma sepertiganya garam dapur biasa. Artinya apa? Kita bisa ngurangin jumlah garam di masakan kita secara drastis, terus tambahin sedikit MSG buat balikin rasa gurihnya. Ini kan cara yang pinter banget buat ngelawan masalah hipertensi. Bener-bener ngebalikin 180 derajat semua cerita jelek soal MSG. Jadi, cerita soal MSG ini bukan cuma soal makanan. Ini tuh kayak cermin yang nunjukin ke kita betapa gampangnya penelitian yang jelek dan bias budaya itu bisa nyiptain ketakutan yang awet sampai puluhan tahun. Ini bikin kita jadi mikir, kira-kira ada berapa banyak lagi sih keyakinan yang kita pegang erat-erat sekarang yang ternyata dibangun di atas fondasi yang sama rapuhnya?